Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnomo dari kelas MJ701. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kondisi hubungan industrial di Indonesia saat ini. Untuk melengkapi ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Hubungan Industrial. Kondisi hubungan industrial di Indonesia di tahun 2025. Sepanjang awal tahun 2025, Indonesia mengalami lonjakan tajam dalam sengketa hubungan industrial, khususnya kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga 23 April 2025, tercatat 24.036 kasus PHK. Dalam 3 bulan terakhir saja, lebih dari 5.000 perselisihan PHK dilaporkan, mencerminkan meningkatnya ketidakpastian dan kerentanan posisi pekerja di tengah tekanan ekonomi dan implementasi kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kondisi seperti ini, serikat pekerja mempunyai peran strategis untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Mereka menjadi garda terdepan dalam menyuarakan keadilan, menyelesaikan sengketa, serta mendorong pemerintah dan pengusaha untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan berkelanjutan. Untuk isu industri terkini, di sektor manufaktur menjadi yang paling terdampak oleh tekanan ekonomi global sejak akhir 2024. Penurunan permintaan ekspor dan kenaikan biaya produksi memicu penutupan sejumlah pabrik, sehingga menyebabkan gelombang PHK massal. Ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, terutama di sentra industri besar. Selain itu, sengketa ketenagakerjaan terus meningkat. CNN Indonesia mencatat adanya kasus PHK ilegal dan upah tidak dibayar yang terjadi antara Juni hingga Agustus 2024. Kasus-kasus ini kini ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial atau PHI di Jakarta Pusat dan Surabaya, mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap hak pekerja. Dalam situasi ini, serikat pekerja memegang peran kunci dalam mengadvokasi buruh dan menyuarakan keadilan di tengah krisis hubungan industrial. Serikat pekerja mempunyai peran untuk mendesak perbaikan budaya dialog sosial dan transparansi dalam forum tripartit. Mereka menyoroti kontrak PKWT yang sering ambigu, lambannya prosedur PHK, serta minimnya peran mediator dalam menyelesaikan sengketa. Kemudian, serikat di PT Pegadaian seperti dilaporkan metronews.com juga mendorong penguatan peran forum seperti Dewan Pengupahan dan RKS Tripartit agar lebih efektif dalam memperjuangkan hak pekerja dan mencegah konflik industrial. Berikut adalah teori hubungan industrial. Secara hukum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi dasar penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. Seperti diputus oleh PHI dalam kasus yang dilaporkan CNN Indonesia, PHK dan pemotongan upah tanpa kesepakatan bersama dinyatakan tidak sah, sesuai pasal 151 dan pasal 93 Undang-Undang tersebut. Kemudian, negosiasi kolektif menjadi instrumen penting melalui Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. Serikat pekerja mendorong agar setiap rencana PHK didahului oleh negosiasi bilateral untuk mencegah konflik. Kemudian dalam teori hubungan industrial, sistem tripartit melibatkan 3 pihak utama. Pemerintah sebagai regulator dan mediator, pengusaha dengan prinsip transparansi, serta pekerja yang diwakili oleh serikat. Ketiganya harus berperan aktif demi terciptanya hubungan kerja yang seimbang. Dampak dan analisis. Untuk dampak terhadap pemangku kepentingan dalam hubungan industrial, bisnis menghadapi risiko hukum akibat sengketa ketenagakerjaan, kerusakan reputasi, serta biaya kompensasi yang tinggi. Selain itu, tekanan untuk memperbaiki hubungan kerja menjadi semakin besar demi menjaga kelangsungan operasional. Kemudian untuk pekerja mengalami ketidakpastian pendapatan dan gangguan terhadap hak-hak kerja. Kondisi ini juga menimbulkan tekanan sosial dan ekonomi yang signifikan, terutama bagi pekerja yang terdampak PHK atau perubahan status kerja. Dan untuk masyarakat, PHK massal meningkatkan tingkat pengangguran secara signifikan, yang pada gilirannya menurunkan daya beli dan konsumsi masyarakat. Dampak sosialnya terasa pada menurunnya kesejahteraan komunitas dan meningkatnya masalah sosial di lingkungan sekitar. Berikut adalah strategi penyelesaian konflik, yaitu perkuat mekanisme mediasi dan bipartit, tunjuk mediator di tingkat perusahaan, transparansi dan dialog awal, libatkan serikat saat pengambilan keputusan strategis, restrukturisasi, digitalisasi.
Kemudian standarisasi kontrak PKWT. Pasca putusan MK, menghindari kontrak jangka pendek berulang. Kemudian sosialisasi hukum ketenagakerjaan agar pemangku memahami hak dan kewajiban sesuai regulasi. Kemudian rekomendasi dan solusi sesuai dengan isu tersebut, yaitu untuk pemerintah, legislasikan pedoman perlindungan PHK massal dan percepat mediasi HI. Dan untuk pengusaha, libatkan serikat sejak awal, berhenti kebijakan sepihak. Dan untuk serikat, tingkatkan kapasitas negosiasi kolektif, edukasi anggota soal ketenagakerjaan. Dan untuk ketiga pihak, hidupkan kembali nilai hubungan industrial Pancasila sebagai tulang punggung hubungan kerja. Jadi untuk kesimpulannya, hubungan industrial Indonesia berada di masa kritis. Peningkatan sengketa akibat PHK dan upah. Perbaikan perlu didorong oleh kombinasi hukum, negosiasi, dan budaya dialog. Tripartit yang berbasis komunikasi, inklusif, dan forum negosiasi perlu difungsikan dengan baik. Kemudian menghindarkan PHK ilegal dan memperkuat hak pekerja berdampak positif secara makro, bisnis lebih stabil dan masyarakat sejahtera. Berikut adalah referensi untuk ulasan UAS kali ini, yaitu Kompas di kasus PHK 2023, hukumonline.com, Hukum Online dan CNN Indonesia, putusan PHI dan sengketa upah atau PHK, hukumonline.com, hukumonline.com. Metro TV, tekanan hubungan industrial. Kemudian yang terakhir Kontan dan Kemenaker, data PHK 2025. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.